kemudian merebak kemana-mana dengan menjelek-jelekan nama saya, seolah-olah saya bersalah di depan hukum. Saya juga keberatan juga dibilang jelek-jelekin. Saya cuma menceritakan sebuah fakta aja kan. Secara etika moral memang Once nggak pernah izin sama saya. Mas Kardi dan juga Mas Chandra sudah mengklirkan sebetulnya permasalahan yang Mas Dhani dan juga Bang Once alami ini bisa diselesaikan, solusinya adalah dengan jalan kekeluargaan. Sebenarnya ketika Once menyatakan diri keluar dari Dewa 19 kan udah nggak ada kekeluargaan lagi sebenarnya udah. Artinya dia minta cerai dari 19 ya udah cerai gitu loh. Jangan minta harta gono gini. Yang minta cerai kan dia. Gitu loh. Maksud saya ini sudah clear sebenarnya bahwa ketika kita pakai common sense ya. Artinya ketika seorang penyanyi keluar dari band, ya udah konsekuensi logisnya adalah tidak menyanyikan lagu band itu. Kalau mau pengen nyanyi lagi, ya kenapa keluar? Kan masih ada band. Tapi kalau pengen keluar dari band, tapi pengen nyanyi lagu Dewa juga, ini kan nggak benar gitu loh. Secara kalau kita pakai akal sehat, nggak benar. Kecuali orang-orang yang nggak punya akal sehat gitu ya. Saya rasa Once sendiri sadar, Once kan akalnya sehat juga. Dia yakin ketika dia menyatakan diri keluar dari Dewa, ya udah. Seperti Mulan Jamila, waktu itu Mulan Kwok keluar dari Ratu. Sampai sekarang nggak pernah nyanyi lagu Ratu gitu loh. Termasuk juga Steve Perry, penyanyi idola kita, atau Sammy Hagar, nggak pernah nyanyi lagu Van Halen gitu loh, karena itu konsekuensi logis dari keluar dari sebuah band gitu. Dan nggak ada pembicaraan lagi sebenarnya Mas Chandra, karena udah clear kok Once keluar dari Dewa, ya udah clear dia nggak bakal bisa nyanyi lagu Dewa karena udah keluar dari Dewa 19 gitu loh. Oke. Tapi sebetulnya Mas Dhani, ini pertanyaanku lebih ke pribadi. Kenapa tadi katanya mau enggak. Ini sedikit doang. Kalau dari apa yang Mas Dhani ungkapkan tadi, ketika permasalahan ini berjalan setelah Bang Once keluar dari Dewa 19, berarti sebetulnya deep down Mas Dhani itu masih menginginkan keberadaan Once di dalam Dewa 19. Ya bukan. Artinya ketika Once keluar Dewa 19, Dewanya tuh vakum. Saya sama Andra vakum, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dewa 19 nggak ada job. Nah sementara Once ngejob terus dengan nyanyi lagu-lagu Dewa 19, ini kan nggak fair gitu loh. Secara common sense, akal logis, akal sehat nggak common sense gitu loh. Nggak masuk akal gitu loh. Oke. Bang Once, ada tanggapan? Ya dari dulu saya berpikir tuh ini fair use lah ya. Menurut saya mungkin kalau konsep fair use bisa ditaruh di sini ya, kan istilah itu ada tuh ya. Saya kira saya memakai lagu Dewa itu bukan seabrek-abrek segitu banyak. Saya juga berpikir bahwa ini tidak boleh menyaingi Dewa, dan lagi pula Dewa 19 itu band besar. Nah, selain itu Ahmad Dhani dan Andra juga sibuk dengan proyek-proyek mereka sendiri, dan mereka juga dapat penghasilan dari situ. Memang untuk berapa lama Dewa 19 berhenti gitu kan, tapi kan Ahmad Dhani punya proyek ini, proyek itu, dan kalau saya hanya membawakan 1-2 lagu itu saya pikir loh itu masih fair use, masih oke lah gitu. Tidak perlu dimasalahkan. Ya, kalau hari ini menjadi masalah, ya sudah kita diskusikan saja secara pribadi gitu. Yang saya sesali tadi ya saya udah bilang, tadi dia pakai jalur komunikasi bilateral itu aja. Dan mungkin saya tambahkan ya, beberapa penyanyi di luar negeri itu mereka tidak mereka membuat performance itu dengan bawakan lagu-lagu ex bandnya
nggak masalah juga. Ada Seperti ada agreement, apa, bukan nggak masalah, ada agreement. Citro gitu. Ada agreement. Saya nggak tahu apa ada agreement atau enggak. Pasti ada lah. Nah, saya kan nggak bisa buktiin itu. Ya kita lihat waktu di Tapi Purple manggung kenyataannya emang ada. lagu Misalnya- Roma Irama langsung diberhentiin kan? Karena nggak boleh. Nggak boleh. Roma Irama padahal baru cuma intro doang tuh, langsung diberhentiin sama krunya. Smoke on the water. Iya. Seperti itu, oke. Kan dirubah. Oh, kalau itu Dirubah kali ya. ya kalau itu menurut saya memang berlebihan. Orang lagi mau bikin pertunjukan kok ada Bang Roma ini membuat gimmick yang tidak dipersiapkan sebelumnya, mungkin tidak di brief ya. Ya artinya kalau nggak ada Mungkin dia pikir izin, itu nggak ada fun. pembicaraan, nggak mungkin. Pasti Tapi- semua ada agreement, nggak Oke. mungkin nggak. Oke. Sekarang mumpung Bang Once dan Mas Dani ketemu di satu tempat langsung gitu, kita sebetulnya sudah bisa mengklirkan ini ada solusinya. Bisa dengan pembicaraan bilateral yang dengan sebegitu Betul. mudahnya dilakukan. Is there still possible untuk bisa dibicarakan kembali di luar semua permasalahan kalau ini? kata saya, ketika keluar dari Dewa 19, konsekuensi logisnya adalah tidak menyanyikan lagu Dewa 19. Itu konsekuensi logis daripada Once keluar dari Dewa 19. Itu udah final, udah. Unless dia masuk lagi dari Dewa 19, kan beda ceritanya kan, gitu kan. Kalau dia masih pengen nyanyi lagu Dewa 19, ya masuk lagi Dewa 19. Kalau enggak, ya jangan dong. Bang Once, masuk lagi Bang Once. Saya mungkin secara formal saya memang ini ya berhentilah. Tapi kan dalam beberapa manggung, apalagi belakangan, saya kan masih ikut. Saya ingin Mas Dani juga anggap itu pandang itu sebagai bentuk support dan dukungan ya untuk Dewa 19 dari saya. Dan berlebihan sekali kalau bilang saya itu mahal atau sebagainya, itu rewel gitu. Saya bertahun-tahun itu kan support ya Dewa 19. Kalaupun mahal itu masih wajar lah. 70.000 orang dan saya hanya naikin bayaran 2 kali lipat. Saya nggak tahu dari mana Mas Dani punya informasi yang bahwasannya saya itu berlebihan gitu ya. Dari perhitungan saya, jika mekanisme LMKN itu diterapkan di dalam konser 70.000 orang itu, maka Mas Ahmad Dhani paling tidak mendapatkan bayaran yang sama dengan saya, gitu, ya. Belum lagi mendapatkan pendapatan untuk performer, ya. Jadi saya kira seperti itu. Harus lihat juga dari sisi saya bahwa ini juga bentuk kolaborasi ya, bentuk willingness dari saya gitu untuk teman-teman Dewa 19. Memang secara resmi sudah keluar, tapi kan kita bangun terus. Baru belakangan ini merebak setelah JIS ya, setelah konser di JIS memang banyak ketegangan di situ karena banyak sekali orang yang datang, konser yang belum pernah kita buat atau Mas Dhani buat ya. Itu yang menjadi permasalahan setelah itu. Sebelumnya kan enggak. Dan ya seperti itulah. Saya sih masih berpikir tadinya ini bisa diselesaikan lewat mekanisme LMKN, sama seperti Bang Kadri, Bang Mas Chandra harapkan ya. Tapi gini aja, saya ini kan tadi bilang bahwa ini bisa diselesaikan secara pribadi asal Mas Dhani tahu bahwa posisi hukumnya begini, begitu. Jadi jangan bawa lawyer, kemudian tagih, kemudian mau bawa polisi dan sebagainya. Buat saya itu bukan pendekatan pertemanan gitu. Keduanya bertemu saat melakukan audiensi dan mediasi di Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli pada Selasa 18 April 2023 siang. Meski keduanya telah bertemu, namun Ahmad Dhani dengan suara tinggi tetap pada keputusannya melarang Once Mekel membawakan lagu-lagu Dewa 19. Tak terima dengar jawaban tersebut, Once yang berada di samping Dhani menegaskan juga tidak akan lagi membawakan lagu Dewa 19 ciptaan Ahmad Dhani sampai batas waktu tak ditentukan. Once juga menegaskan bahwa keputusan itu ia ambil bukan karena peraturan hukum yang jadi dasar larangan Ahmad Dhani, melainkan demi menjaga hubungan pribadi mereka saja.
Pernyataan Once Mekel langsung memancing reaksi panas dari Ahmad Dhani. Ia bersikeras bahwa aturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta memberikan wewenang bagi pencipta lagu untuk melarang seseorang menyanyikan karya mereka bila haknya dilanggar. Pak Deh, setelah pertemuan ini bakal ngasih izin untuk menyanyikan lagi nggak Pak Deh? Ya nggak bakal lah, semua tadi semua pengarang lagu tadi udah sepakat bahwa semuanya harus pakai izin. Tadi kan udah dibicarakan tadi di depan. Untuk Once sendiri mungkin? Ya. Saya nggak akan lagi bawain lagunya Dhani. Nah, itu. Baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada ya. Ini hanya urusan pribadi saja. Ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu. Tidak bisa larang-larang. Bisa kalau katanya Menteri tadi bisa. Berdasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu Lebih supreme daripada pasal 3. pengkhususannya adalah pasal 23 ayat. Enggak, tadi kan ada rekamannya, nanti kan ada rekamannya. Bukan Pak Menteri gitu tadi sepakat. kalimatnya. Bukan gitu Pak kalimatnya. Menteri tadi sepakat tuh. Makanya panggilnya tadi saksi-saksi yang lain. Ya, boleh. Ya kan? Iya gimana? Ya, Pak Menteri tahu pasal ini. Ini ada game hukum yang umum ya. Lex spesialis derogat lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum, Ya. apakah Menteri pasti tahu itu? Ya sarjana hukum S1, kalau profesor enggak. Udah, Pak Menteri kan profesor. Ada videonya, ada videonya. Coba kasih nanti videonya ya. Pasal Pak, ada game hukum itu, semua sarjana hukum di dunia tahu. S1, sarjana hukum S1 ya. Kalau Pak Menteri profesor, doktor, beda makanya.